daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sholat jurusan DKP pada hari ini. Selawat beriring salam selalu kita hadiahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, yang hadir pada pagi ini. Adapun kita mengadakan rapat hari ini, agendanya yaitu yang pertama adalah sosialisasi program yang ada di DKP, kemudian yang kedua rapat penyampaian kelas, yang ketiga evaluasi dan penyusunan program, dan lain-lain yang diresahkan. Untuk lebih terarahnya rapat kita pada hari ini, marilah kita mintakan marilah kita buka rapat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih terarahnya rapat kita pada hari ini, marilah kita mintakan arahan kepada Bapak Sekretariat, kepada Bapak Sekretariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Program Keahlian Desain Komunikasi Visual, kemudian Bapak Ibu Guru Kejuruan Desain Komunikasi Visual, wali kelas, kemudian guru yang mengajar di Desain Komunikasi Visual. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat dan karunia, dan kita selalu bertawadhu ke hadapannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap harinya bernilai ibadah dan menjadi nilai yang baik, amal yang baik bagi manusia-manusia dan orang-orang di sekitar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dari salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada pertanyaan, kenapa ada CGP di sini? Kami memang minta waktu kepada Bu Desi kemarin bahwasanya kita akan selipkan kegiatan kita di sini adalah dalam masa pencerahan atau menyampaikan budaya positif. Budaya positif ini sebagaimana Bapak Ibu tahu, kami mengikuti sekarang program calon guru penggerak dan sudah masuk kepada tahapan selanjutnya atau kepada modul selanjutnya. Dari untuk kami gambarkan di CGP ini sendiri ada 3 modul, yaitu 1, 2, 3. Sekarang baru masuk modul kedua. Sementara modul 1 itu ada 4 materi, ada 4 sub modulnya. Jadi seluruhnya ada 10 modul, 4 di modul 1, kemudian 3 di modul 2 dan 3 di modul 3. Bapak Ibu yang kami hormati, ada yang menarik, kemudian kami sesuaikan. Kita lihat, kita refleksikan dengan apa yang kami pelajari selama calon guru penggerak itu sendiri. Sekarang kita rapat kenaikan kelas. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kita bersih tengkang. Ya, kenapa? Karena kita menilai anak di akhir, permasalahan anak muncul di akhir.
karena tidak ada proses. Dan juga pada ibu-ibu yang mengajar di desain komunikasi visual, kami di jurusan, ini pakai kami bahasanya, walaupun kita satu beragama, di jurusan desain komunikasi visual kemarin terjadi bisik-bisik kecil, kemudian kita lanjutkan dengan rapat bahwasanya meminta kesediaan Bitarsal untuk menjadi ketua program keahlian. Awalnya kami tolak. Kenapa? Kami fokus saja mengajar. Tetapi setelah melihat kemudian ada beban di sini, beban bahwasanya CGP ini harus memberikan dampak. Maka kami pikir waktu itu sebagai guru mungkin dampaknya hanya beberapa. Maka kami sampaikan pada kedua kawan-kawan di jurusan bersedia menerima jabatan itu karena menginginkan ada perubahan. Sekurang-kurangnya kita mulai dari DKV. Dan itu terhitung mulai tahun pelajaran besok. Jadi sekarang masih Bu Desi Krishna. Makanya pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ibu-ibu tetap mengajar di DKP. Kalau tidak, sekurang-kurangnya apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa membawa pencerahan untuk selanjutnya. Kita ingin menata kembali sebagaimana kita sampaikan, kalau ingin berubah itu dari diri sendiri, kemudian tularkan kepada lingkungan yang lebih kecil, baru lingkungan yang lebih besar. Maka kami di jurusan DKP itu berencana bagaimana menjadikan DKP itu sesuai dengan cita-cita dari Ki Hajar Dewantara, karena prinsipnya memang seperti itu. Kita mengharapkan nanti di akhir semester, di akhir tahun pelajaran kita tidak lagi direcoki dengan permasalahan anak tidak menyelesaikan tugas, anak tidak hadir, anak seperti ini. Kita mengharapkan sudah ada penataan manajemen di situ. Bahkan kita ingin bagaimana DKV itu bisa menjadi bagus, bisa mencontohkan bahwasanya kita bisa. Kalau kita di DKP atau yang mengajar di DKP itu bisa memberikan contoh untuk yang lain, mudah-mudahan SMKU akan menjadi lebih baik. Itu harapan. Karena inti daripada apa yang diamalkan melalui, ini bahasanya melalui guru penggerak, diharapkan ada perubahan. Jadi bahasanya adalah ada motonya di sana, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi dimulai dari diri sendiri, pemahaman terhadap apa yang disampaikan melalui diklat sekarang bahasanya, kemudian bekerja melalui itu. Jadi keyakinan pertama, kemudian dilaksanakan, kemudian terakhirnya bagaimana mengajak orang-orang mulai dari lingkungan yang paling kecil sampai nanti lingkungan yang paling besar. Karena ada bahasanya, ketika ini ada semacam renungan Bapak Ibu, mungkin kita sedikit banyak kita refleksi saja. Karena sebagaimana kita sampaikan pada Bu Desi Krishna, bahwasanya kita ingin membuat program kerja. Program kerja mungkin kita tidak akan selesai hari ini, tapi kita sampaikan ini loh yang ingin kita buat. Ini konsep dasar yang akan kita tegakkan, ini dasar yang akan kita kerjakan nantinya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada ilustrasi yang ingin kami sampaikan. Ketika seseorang akan meninggal dunia, ada seseorang meninggal dunia, maka terpikir baginya ada kesalahan dalam hidupnya. Apa kesalahan dalam hidupnya? Pertama, apa yang menjadi motivasi ketika dia masih kecil? Ketika dia masih kecil, apa yang diingatnya? Saya ingin mengubah dunia. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, apa yang terpikirkan? Saya tidak punya kekuatan untuk itu. Jadi saya ingin merubah yang lebih kecil dari itu, misalnya Indonesia. Berjalannya waktu juga tidak tercapai, muncul lagi bahasanya, ilustrasinya, saya tidak bisa mengubah Indonesia itu, maka saya akan mengubah provinsi Sumatera Barat, saya akan mengubah kabupaten 50 kota. Sampai akhirnya ada dalam pikirannya,
berarti saya salah selama ini. Kenapa salah? Seharusnya itu saya balik. Saya mengubah diri saya sendiri, orang-orang dekat saya. Seandainya mereka berubah, saya dipercaya, maka saya akan bisa merubah yang lebih besar dari diri saya. Artinya apa? Prioritas adalah berubah dari diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita akan sampaikan sedikit tentang bagaimana kita menyikapi anak-anak pada masa yang akan datang sesuai dengan apa yang kami pelajari. Mudah-mudahan juga berimbas baik bagi kita, dan ini bisa kita laksanakan untuk semester yang akan datang. Dan insya Allah kita sepakat bahwasanya kalau sesuatu yang baik kita akan sama-sama bekerja. Jadi permasalahan hari ini mudah-mudahan untuk yang akan datang tidak akan terjadi lagi. Bahwasanya untuk desain komunikasi visual itu anak sudah terdata sebelum rapat kenaikan kelas. Tidak ada lagi permasalahan anak tidak hadir, tugas tidak ada, anak tidak mengikuti ujian, anak bermasalah, anak kasus tidak selesai. Kita harapkan selesai sebelum akhir semester, sudah jelas duduknya. Bahkan anak sudah tahu bahwasanya dia itu gagal atau tidak. Jadi kita tidak seperti yang kita sampaikan tadi, bahasa Indonesianya bersitengkang ya. Kemudian nanti di dalam rapat ini sesi yang keduanya, setelah kami sampaikan paparan ini adalah kita nanti akan mendata anak-anak kita tentang anak yang akan ke kelas 11 atau kelas 12. Itu makanya kita sampaikan kemarin yang hadir itu seluruh guru yang mengajar di program keahlian desain komunikasi visual, kemudian wali kelas, kemudian tentu difasilitasi oleh ketua program keahlian. Kenapa? Karena kita bisa diskusi di sini apa permasalahan anak. Kadang-kadang kalau ditemui satu-satu saja permasalahannya banyak. Bapak Ibu, kalau kita cenderung hanya face to face, satu orang dengan satu orang, apa yang terjadi? Tidak enak. Tidak enak seperti itu. Kadang-kadang dianggap bahwasanya wali kelas terpaksa, atau wali kelas dipaksa, atau guru dipaksa. Semuanya dalam keadaan terpaksa. Itu yang kita hindarkan. Jadi kita, permasalahannya apa? Kita cari solusinya. Mungkin itu yang kita sampaikan. Jadi Bapak, Ibu, untuk selanjutnya kita coba menyampaikan tentang bagaimana apa yang kita pelajari, dan ini jadi dasar kita. Kita berdiri saja Bapak Ibu. Ini memang program menjadi calon guru penggerak. Bagaimana tadi mengimbaskan apa yang kita pelajari. Bapak Ibu, pertama kali kami mengajak kita buka perasaan kita, buka hati kita. Jangan nanti merasa digurui kami karena Bapak Ibu mungkin lebih pandai daripada kami. Tapi buka perasaan, buka hati, buka wawasan. Kemudian kita selama ini sudah punya konsep. Mungkin apa yang kami sampaikan berbeda dengan konsep yang ada dalam kepala kita selama ini. Mungkin apa yang kami sampaikan Bapak Ibu tidak setuju. Tapi kami mengharapkan apa yang kami sampaikan jangan langsung dimentahkan. Sama seperti minum jamu. Pahit memang, tidak setuju memang, tapi lebih baik kita itu seperti bahasanya memulai mengevaluasi. Kalau benar kita ambil, kalau tidak benar mungkin ada yang lebih benar daripada itu. Itu bahasanya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai budaya positif. Sekarang kalau ingin bertanya kemana arah pembicaraan kita pada hari ini, kami ingin membawa kita semua bagaimana kita ke depannya. Ini kita sampaikan. Bagaimana kita ke depannya, bagaimana kita sebagai guru, dan bagaimana kita memfasilitasi atau menyampaikan kepada anak, membersamai anak, bagaimana menyikapi anak. Itu yang kita sampaikan. Karena anak-anak ini peserta didik atau murid, memang istilahnya beda-beda, mulai siswa, murid, peserta didik.
kita kembali kepada murid. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu namanya istilahnya kembali kepada murid. Ini yang akan kita pelajari, ini akan kita paparkan Bapak Ibu. Kalau pelajari mungkin kita sudah sama-sama belajar budaya positif. Budaya positif yang akan kami sampaikan atau akan coba jabarkan itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, dari hati yang paling dalam kami bermohon kepada Bapak Ibu semua, coba buka hati. Buka hatinya. Kalau ada yang mungkin bahasanya selama ini kita sudah paham, kita yakini itu, karena nanti sampai konsep baru, jangan langsung ditolak. Terima saja dulu. Nanti kita mungkin akan bagikan materinya untuk dibaca-baca di rumah, karena ini sangat penting untuk kita. Bukan hanya untuk kita saja, tapi lebih kepada murid. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, kita sedikit bermain saja dulu. Oke. Bapak Ibu punya teman sebelahnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pas 3, 4 pasang. Coba berhadapan masing-masing. Dan instruksinya sederhana. Yang di sebelah kiri kami berarti. Nah, sebelah kiri, coba genggam tangan kirinya, tangan kiri atau tangan kanan dengan erat. Nah, silakan. Yang tangan kiri satu orang saja, satu orang di antara yang berdua. Genggam tangannya. Dalam waktu 30 detik. Dalam waktu 30 detik kita perkirakan saja. Dalam waktu 30 detik satu orang saja yang makan, dan satu orang mengepalkan tangan. Orang yang kedua coba buka kepalan tangannya dengan cara apapun selama 30 detik. Silakan. Sudah. Kemudian kita kembali. Balik lagi. Yang tadi membuka sekarang kepalkan tangannya. Kepalkan tangannya yang tadi membuka. Terserah, kanan boleh, kiri boleh. Ya, yang satu lagi coba buka juga, usahakan dengan cara apapun untuk membuka. 30 detik. Dinilai. Ya silakan. 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 Oke. Baiklah Bapak, Ibu dan Bapak, karena Bapak satu orang. Baiklah Ibu. Coba lihat lagi ke depan. Kita lihat ke depan. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita dengan permainan itu? Silakan. Kalau ada yang mau berbuat, ya nanti silakan. Apa yang terpikir? Kenapa kita lakukan? Apa tujuannya? Tujuannya kalau yang menempel tadi Pak, Ya. Ada yang berbeda? Sama semua. Kita anggap bahwasanya yang mengepalkan diri dan yang tidak mengepalkan diri itu punya fungsi kontrol. Ya. Sebagaimana kami sampaikan tadi, silakan buka dengan cara apapun. Artinya apa? Boleh diintimidasi, boleh dibujuk, boleh bermohon. Ayo tolong dibuka, tolong dibuka, atau awas kalau tidak dibuka. Atau dengan kekerasan, dengan kekuasaan saya buka. Fungsi kontrol. Semuanya punya alasan untuk melakukan
Kemudian yang membuka atau yang terbuka itu punya alasan juga untuk terbuka. Pertama, karena kurang kekuatannya membuka pintu keras. Yang kedua, apa? Kasihan. Kenapa? Sudah bermohon untuk dibuka. Tolong dibuka, kasihan buka. Nanti saya seperti ini buka. Atau diiming-imingin, nanti buka dikasih uang. Mungkin nanti kita bisa refleksikan pada anak. Kita masuk yang kedua, perubahan paradigma. Jadi kita mulai poin yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Dr. William Glasser dalam kontrol teori beberapa miskonsepsi atau kesalahan dalam konsep tentang kontrol. Yang pertama, ini Bapak Ibu, yang kita terjadi bagi kita semua, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tapi sebenarnya siswa tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Selama ini kita di kelas menganggap seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Ibu. Silakan dipilih bangkunya masih kosong. Kita di kelas menganggap kalau anak melakukan apa yang kita kerjakan, kita sudah berhasil. Anak mengikuti apa yang kita sebutkan, itu sudah berhasil. Walaupun cara yang kita lakukan yang pertama mungkin dengan cara aturan sekolah seperti ini, atau awas kalau tidak seperti ini, atau dengan cara yang lain, seperti yang kita sampaikan tadi. Apa yang mungkin kita sudah pengalaman di kelas masing-masing. Apa selama ini yang kita lakukan untuk mengontrol anak di dalam kelas? Ada yang dengan bujukan saja. Tolong anak-anak, kamu ingin jadi orang bukan? Silakan belajar dengan baik. Kalau belajar dengan baik, silakan bekerja dengan bujukan. Atau dengan kekerasan. Awas kalau tidak mau juga rapi, bapak ibu suruh ke depan. Bapak suruh nanti berdiri di depan dengan kaki sebelah pegang kuping. Kita ancam mereka untuk itu. Akhirnya apa? Karena takut, karena mereka itu kasihan, atau mereka ibu, akhirnya dilaksanakan. Akhirnya mereka itu bisa melaksanakan walaupun kadang-kadang mereka tidak menyukai. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah proses anak di dalam kelas dan di luar kelas. Jadi ini yang pertama, ilusi. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu sikap tertentu, usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan guru atau tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Apa penguatan positif contohnya? Memberikan penghargaan kepada kelas memberikan penghargaan pada siswa di dalam kelas. Bapak Ibu, ada teori baru yang kami dapatkan di sini yang kita mencoba untuk memilah bahwasanya penghargaan bisa menjadi hukuman bagi anak. Ya, aneh memang. Kami pun awalnya tidak setuju, tapi setelah kita evaluasi, kita coba memikirkan, memang penghargaan kadang menjadi hukuman bagi anak. Kadang bahasa seperti itu. Nanti kita sampai pada hal demikian. Kita sampai pada materi kapan penghargaan itu dianggap sebagai hukuman. Jadi kita menganggap dengan memberikan itu akan
pembelajaran akan baik, situasi kelas akan baik, materi akan tercapai dengan baik. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, kita kadang-kadang mengatakan kritik membangun. Di satu sisi mungkin kita sepakat, tapi kita dapatkan dalam teori ini bahwasanya kritik untuk membuat rasa bersalah itu akan menimbulkan empati dari diri anak, sehingga anak kadang-kadang terpaksa itu bahasa kritik yang membuat anak merasa bersalah. Akhirnya kalau kita lihat seperti sekarang kita sampaikan bahwasanya kejadian hari ini ketika kita contoh akan penerimaan rapor, anak tidak selesai mata pelajarannya, anak malas, anak tidak mengerjakan tugas, itu adalah proses selama 1 tahun. Itu bukan hanya terjadi pada saat ini sejak lalu seperti ini, tapi terjadinya selama 1 tahun. Selama 1 tahun itulah prosesnya. Jadi bagaimana kita sampaikan, kita kembali ke dasar. Mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita di dalam kelas tentu kita yang paling dewasa, kita yang mengontrol anak. Kita bisa memaksakan kehendak kita. Anak harus seperti ini, anak harus seperti ini. Tentu itu yang kita paksakan. Mungkin kita menganggap berhasil. Kenapa? Anak tidak ada yang protes. Tapi anak tidak protes bukan berarti anak setuju. Sehingga apa? Efeknya adalah jangka pendeknya seperti yang terjadi bahwasanya anak tidak dengan sadar mengerjakan tugasnya, tidak dengan tanggung jawab mengerjakan tugasnya, sehingga cenderung anak lupa mengerjakan tugas. Yang kedua, jangka panjangnya apa? Anak terintimidasi sampai dewasa. Ini dari Stephen R. Covey. Jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Jadi bahasa sekarang orang sering mengatakan merubah mindset, cara berpikir. Kita selalu mengatakan seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita pernah melakukan perubahan mindset semenjak kita tahu? Semenjak kita jadi guru, pernahkah kita mengubah mindset itu? Kita dalam hal ini Bapak Ibu, kembali kami tegaskan, kita dalam hal ini tidak mencoba mengajari Bapak Ibu. Kami coba menawarkan solusi. Kami tidak lebih pandai dari Bapak Ibu, tapi kita menyampaikan apa yang kita pelajari. Kalau Bapak Ibu pernah mempelajarinya, kita ulang kembali. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya tentu anak-anak kita, tentu murid-murid kita, tentu peserta didik itu sendiri. Ini Bapak Ibu, stimulus respon lawan teori kontrol. Pandangan tentang dunia. Kalau stimulusnya, kemudian teorinya. Kalau stimulus, realitasnya kebutuhan kita sama. Tapi dalam kontrol tentang dunia, realitas kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Kira-kira
kalau kita lihat bahasa ini, apakah ini terjadi dalam keseharian? Dan akhirnya apa? Kalau kita laksanakan seperti tadi, mulai dari diri akan berimbas pada yang lain. Sekurang-kurangnya apa? Berimbas pada murid itu sendiri. Kemudian disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, syarat utamanya harus memiliki disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Sejalan dengan itu, Diana Bosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari kata yang sama, yaitu disipel atau murid pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Yang kami tangkap di sini apa? Disiplin itu terjadi kalau berasal dari diri anak, bukan dipaksakan. Tapi kalau kita kayak ada bahasanya, kalau anak belum memiliki kesadaran internal, kesadaran diri itu sendiri, maka dibutuhkan dorongan dari orang lain. Jadi motivasi eksternal, tapi tidak berketerusan. Kalau dalam bahasanya proses pembimbingan, bahwasanya anak dibimbing. Kalau anak sudah merasa mampu dalam satu hal, maka mulai dikurangi sampai anak benar-benar mampu untuk disiplin pada dirinya sendiri. Apa contoh? Kita sekarang ini kalau kita lihat apa kebiasaan baik yang kita adakan di sekolah. Kita apel pagi jam 7 kurang 10. Apa yang terjadi? Anak hadir, kita menganggap anak sudah mempercayai diri sendiri. Tapi nanti akan kita lihat kenapa anak mengikuti aturan. Ya silakan Bu Deni. Ya silakan. Bagian apa silakan. Bu Deni dan Bu Nilai aman. Nanti kita sesi ini sudah baru wafat wali kelas. Aman kan? Ya. Dan Bapak Ibu, kita melihat anak hadir jam 7.15 istirahat sekolah. Apa yang terjadi dilema selama ini? Ini permasalahan. Permasalahan bukan hanya untuk kita anggap itu sebuah petaka atau malapetaka tanpa ada solusi. Selama ini mungkin kita berpikir ada solusi, kita sudah buat berbagai macam trik, tapi kita tidak berhasil. Permasalahan utama sepanjang yang kami tahu adalah memang semuanya tidak berasal dari anak atau tidak berasal dari murid itu sendiri. Mereka terpaksa melakukannya. Ketika paksaan itu kurang, maka mereka tidak melakukannya. Mungkin bagi yang melaksanakan, tentunya pesantren Ramadan seperti kemarin, kalau tidak dipaksa, tidak diancam untuk tidak naik kelas, mereka tidak datang. Kalau mereka datang 7 kurang 10, kalau tidak dipaksa, tidak adanya, mereka tidak datang. Apa paksanya? Tidak naik kelas. Kadang-kadang kita miris ibu-ibu semua dan bapak, bahwasanya anak-anak kita di sini kenapa seperti ini? Kemudian kita mencari pembenaran. Apa pembenaran? Tidak di sekolah awal saja semantu. Memang tidak. Tapi yang sekurang-kurangnya yang kita pedulikan bahwasanya selama anak-anak itu menjadi tanggung jawab, tentu ada tanggung jawab andil awak di situ. Kalau sekolah lain terserah. Makanya kami sering katakan, kalau ada yang membandingkan sekolah lain dengan sekolah SMK 1 Gubuk, kita sampaikan kalau di sekolah lain kita tidak punya kekuatan untuk itu. Tapi di sekolah SMK Gubuk kita punya power. Kenapa kita tidak melakukannya? Bapak Ibu, ini 3 perilaku manusia yang kita sampaikan tadi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi mereka itu disiplin karena ketidaknyamanan atau menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ada iming-imingnya. Nanti kalau kamu seperti ini hadiahnya, ini hadiahnya, ini hadiahnya. Sehingga anak melakukan sesuatu yang kita sampaikan, kita anggap itu sebuah anak sedang melakukan disiplin yang benar. Padahal motivasi diri anak untuk bekerja adalah ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sebenarnya yang kita tuju. Bahwasanya mereka menghargai dirinya sendiri, percaya pada diri sendiri, sehingga mereka mendisiplinkan dirinya sendiri. Oh, susah melakukannya, Bapak Ibu. Pekerjaan susah. Kalau kita bekerja, ada kemungkinan untuk berhasil. Tapi kalau pekerjaan susah, kalau hanya semacam wacana saja, maka selamanya tetap akan menjadi wacana atau pembicaraan saja. Kemudian Bapak Ibu, ini hukuman dan penghargaan. Hukuman ini ada bagi dua, ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Kemudian di berhasil itu ada disiplin. Disiplinnya bagi dua, sanksi, konsekuensi, restitusi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Siapapun termasuk kita. Pasti kalau dihukum menyakitkan. Sanksi konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sanksi konsekuensi itu terjadi karena kita melanggar aturan yang sudah dibuat. Jadi aturannya kita tahu, kita langgar, dikasih hukuman, tentu kita tidak bisa protes. Tapi akibatnya apa? Akan ada dampak negatif. Kemudian restitusi. Restitusi merupakan salah satu alternatif disiplin positif, yaitu merupakan pilihan. Kemudian di hukuman, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin kita yang sekolah dari siswa masih punya dendam dengan guru kita di SD, punya dendam dengan guru kita di SMP, punya dendam dengan guru kita di SMA. Walaupun kemudian dengan seiringnya waktu kita maafkan mereka semua. Tapi sekurang-kurangnya jangka panjang itu terserah. Bahasanya siapa yang dihukum akan ada membekas dalam hatinya. Kemudian sanksi konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu pendek. Walaupun pendek tapi tetap tidak menyenangkan. Mereka melanggar aturan karena aturan nanti ada sanksinya ini. Tidak nyaman bagi mereka. Mungkin untuk seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Tapi selama itu mereka itu hatinya rusak. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, menemukan kepercayaan diri. Kemudian di hukuman korban mendapatkan keadilan. Jadi kalau kita ada pelaku, ada korban, korban mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena dia dibela. Kemudian sanksi konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kenapa? Karena aturannya sudah ada. Jadi sesuai dengan aturan yang dibuat. Kemudian untuk restitusi, korban mendapatkan ganti. Ganti bisa dalam bentuk arti yang positif. Sampai ke bawah, murid anak membenci peraturan kalau hukuman. Murid anak menghormati peraturan, murid anak mengamati dirinya dan orang lain. Jadi kalau hukuman itu yang mengatakan bahwasanya dia benci semua aturan. Kalau yang sanksi konsekuensi, anak akan menghormati aturan. Karena kita punya aturan sebelah, tata tertib siswa SMK 1 guru, anak akan menghormati itu. Tapi hanya sebatas institusi kita saja. Di luarnya mereka kembali. Mungkin kita tidak jarang menemukan anak-anak yang tidak lagi menyapa kita. Anak-anak yang tidak lagi bertemu kita, mereka acuh saja. Kenapa?
kita hanya gurunya di sekolah. Kita hanya selama 3 tahun saja di situ. Tidak ada bekas yang mendalam dari diri mereka. Kemudian untuk institusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Anak akan merasa kita bisa sebagai orang tuanya dan akan mengingat kita selamanya. Ini yang kita harapkan. Hukuman bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Anak terlambat suruh pusat 1000. Karena tidak ada aturannya, tidak pernah kita tuliskan. Pokoknya anak bersalah ada hukumannya. Siswa tidak tahu apa yang terjadi yang tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, guru saja yang menyerahkan. Yang kedua, disiplin. Disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana dan dibahas disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Jadi ada disiplin itu lebih pada aturan yang dibuat yang sudah tertulis, sudah disampaikan, sudah disosialisasikan bahwasanya disiplinnya ini, kerjakan ini. Tentu siapa yang melanggar akan menerima hukumannya. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini yang membedakan dengan aturan yang dibuat apa? Anak bersalah, iya. Tetapi apakah anak menyadari dari dirinya bahwasanya mereka bersalah? Bukan karena ada aturan yang dibuat oleh sekolah saja, bukan aturan baku yang mereka tidak peduli, tidak setuju. Jadi di dalam institusi kita bisa meminta anak untuk menganalisa sendiri, memikirkan dirinya sendiri, mengubah dirinya sendiri. Jadi institusi sifatnya adalah bagaimana merangkul anak untuk lebih paham pada dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi ada hukuman karena adanya penghargaan. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu jangka pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan tergantung kepada penghargaan, kehilangan motivasi internal. Kenapa? Karena dia berbuat karena ingin mendapatkan sesuatu. Dia berbuat bukan karena dirinya sendiri ingin seperti itu. Dia berbuat bukan ingin pandai segala macam, tapi ingin mendapatkan karena dijanjikan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan satu benda yang akan peristiwa diinginkan dibuat dengan satu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan sesuatu yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan kecil hati. Ketika seseorang dijanjikan penghargaan, tapi karena sesuatu dia tidak mendapatkannya, apa yang terjadi? Psikisnya akan berontak, kecewanya, dan dia akan mengatakan, ibu pilih kasih, bapak pilih kasih. Kenapa? Karena dia berbuat ingin mendapatkan itu, nyatanya tidak dapat. Akhirnya itu sedikit berikutnya akan antipati terhadap apa yang disuruh. Walaupun dikatakan akan ada penghargaan yang mengeluarkan, itu hanya dusta saja, itu hanya bohong saja. Dia antipati pada dirinya. Kenapa? Karena dia melakukan itu untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Di dalam kelas kita memberikan penghargaan pada anak yang pandai yang tidak pandai. Akhirnya anak pandai sering mendapatkan penghargaan, anak yang tidak pandai tidak pernah sekalipun. Apa yang terjadi? Dikotomi di dalam kelas. Superioritas anak di dalam kelas. Rusak hubungan di dalam kelas. Akibatnya apa? Jiwa sosial anak di dalam kelas akan semakin habis. Yang kami temui dan mungkin Bapak juga temui di dalam kelas adalah bahwasanya anak tidak peduli kawannya sakit. Ini yang kami rasakan. Walaupun kadang-kadang kami pancing, pernah kali lihat si A itu anak-anak? Tidak Pak. Kenapa? Rumahnya jauh. Apakah dia sakit anak-anak? Tidak Pak. Jadi hilang kontrol sosial bagi anak. Padahal kita mengharapkan ada anak yang peduli dengan kawannya.
Pernahkah anak di kelas kita mengetahui bahwasanya kawannya itu tidak makan siang karena tidak punya uang? Mungkin tidak pernah. Dia tidak makan karena tidak punya uang, sehingga dia tidak keluar pas istirahat. Tidak ada yang bertanya. Anak yang terlambat dalam mengerjakan tugas karena kesibukannya sehingga terlambat mengerjakan tugas, yang lainnya tidak menolong bahkan membuli. Dia pemalih itu, Bu. Dia pemalih itu, Pak. Padahal anak itu sehari-harinya kerjanya minta ampun. Jadi timbul perselisihan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, sehingga mereka tidak lagi bisa dengan, kalau diharapkan penghargaan, ketika penghargaan itu tidak ada, maka mereka tidak berpikir lagi, semuanya hilang. Kemudian penghargaan menghukum, mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan hukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Tentu kita ingin anak mengikuti kita. Kita pakai hukuman, kita pakai penghargaan. Intinya apa? Anak ikut apa yang kita minta. Tapi itu adalah hukuman untuk anak. Bapak Ibu, restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita sekarang, Bapak Ibu, kalau kita mengatakan terlambat, tidak ada waktu untuk terlambat. Kami pernah juga diskusi, kadang-kadang mengatakan kita ini sebenarnya mengemban tugasnya orang tua. Ya, guru SD, iya. Kenapa? Karena pembentukan karakter itu pertamanya adalah dari keluarga. Kemudian pendidikan pertama anak adalah di SD kebanyakan, walaupun sekarang ada TK dan PAUD. Jadi pembentukan karakter, memberikan fondasi untuk mereka itu kan pada pendidikan awal. Itu tidak terlaksana. Akhirnya apa? Di SMP juga tidak dilaksanakan pendidikan karakter anak, sehingga di SMA atau SMK kita menemukan karakter seperti itu. Oh, kita mengatakan terlambat, kita beransur-ansur, mulai dari sekarang, mulai dari diri, kita coba. Jangan katakan kita akan gagal sebelum kita pernah mencoba. Seandainya kita gagal pun, Bapak Ibu mungkin pernah melihat ilustrasi seorang yang memperoleh penghargaan atau juara di satu lomba. Kita melihat sepintas atau dalam satu masa periode pertandingan dia juara satu mendapatkan medali emas. Sementara kalau kita lihat di belakangnya, kesehariannya, mungkin dia setiap hari itu tidak pernah berhenti untuk berlatih. Hujan-hujan, panas-panas dia berlatih. Tapi kita melihat hasilnya, oh, dia mendapatkan medali emas. Bahkan ada yang secara skeptis mengatakan, oh, ini dapat medali emas, oh bisa belum, Mas? Mungkin bisa tanya pada kita gimana susahnya sekarang jadi YouTuber. Memang kita bekerja, banyak pilihan, tapi kita memilih yang paling baik. Orang sekarang, apalagi dengan aplikasi media sosial sekarang, bisa menjadi terkenal dalam sesaat. Dan kita cenderung, Bapak Ibu, kalau kita lihat, orang akan melihat sesuatu terkenal, aneh, atau sesuatu yang membuat dia menarik. Aneh, terkenal, artis kalau buat YouTube pasti banyak followernya. Membuat yang aneh-aneh pasti banyak follower, banyak yang viewernya. Atau membuat yang disukai orang, walaupun kadang-kadang melanggar norma-norma, itu banyak disukai. Kenapa? Ingin mencari dengan cara seperti itu. Dan kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Bapak Ibu pernah buat keyakinan kelas? Wali kelas, ibu wali kelas, ada guru pernah buat keyakinan kelas? Keyakinan kelas berbeda dengan aturan kelas. Kontrak kelas, kita lihat mungkin sama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan, yang lebih rinci dan nyata. Kedua,
Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kata-kata jangan, tidak ada kata-kata tidak. Selanjutnya, keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga bisa ditargetkan, bisa diingat oleh anak, bisa dipahami, dilaksanakan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu, bukan mengada-ada. Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi, semuanya memahami dan merasakan, tidak ada penolakan dalam diri mereka. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada evaluasi. Mungkin untuk DKP kita akan laksanakan ini. Masing-masing guru punya keyakinan kelasnya. Keyakinan yang dibuat kelas sehingga guru nanti ketika mengajar dia patokannya itu. Kan anak-anak sendiri yang membuat, anak kita semua yang membuat. Kita sepakati, kita jalankan itu. Langkah-langkah keyakinan kelas memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Jadi kita minta, oh sekarang siswa susah untuk bicara, iya. Tugas kita banyak Bapak Ibu sebenarnya, PR banyak. Pertama, anak kalau disuruh bicara tidak mau, takut, iya. Atau memang tidak bisa sama sekali, tidak pede. Tapi kalau kita bicara, biarkan mereka bicara dengan temannya, mereka lancar saja bicara. Berarti ada sesuatu yang mengumbar. Ini yang PR lagi. Tapi kita harus bekerja. Kenapa? Seperti tadi, pekerjaan kalau tidak dimulai tidak akan ada hasilnya. Kalau dimulai nanti hasilnya gagal, berhasil. Kalau gagal kita ulang lagi. Dia akan masuk. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kewajiban atau keyakinan dari inti aturan tersebut. Meninjau ulang keyakinan kelas. Setelah kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini yang kita coba biasakan. Kalau ada yang sedang buat sebelumnya, ini kita terus laksanakan. Kita akan adakan evaluasi. Mungkin selama ini konsep, kata orang kan aturan kita kan bagus. Sekolah Sungkagu ini sudah punya prospeknya bagus. Kenapa? Sudah punya dasar segala macam. Tapi kenapa masih kurang? Berarti yang tinggal adalah bagaimana evaluasi dan perbaikan dari apa yang dievaluasi itu. Makanya kami sepakat dengan Bu Desi kemarin, kita mau rubah MM ini, kita mau rubah desain komunikasi visual ini. Kita ingin anak-anak itu memang anak-anak yang benar-benar mau belajar. Kalau mereka kesulitan belajar, kita bantu, itu masalahnya. Jangan juga dikatakan ada bahasa Bapak Ibu sekarang bahasa yang ekstrim sekali beredar Sungkagu. Dan sekarang kamu tahu bahasa itu sangat menyakitkan. Kalau tidak bisa dibinasakan, kita tidak menyampaikan siapa orangnya, tapi bahasa itu sangat menyakitkan. Kita punya anak Bapak Ibu, punya keputusan. Anak-anak itu kalau dalam pembelajaran Bapak Ibu sebelum ini, anak-anak itu punya potensi. Tapi kadang-kadang potensinya berbeda-beda. Ada anak yang mampu secara numerik, tapi tidak mampu dari segi yang lain. Dan kita menjudge langsung anak itu. Sehingga kadang-kadang kalau kita sering melihat anak-anak juara kelas, anak-anak baik selama sekolah, setelah di masyarakat mereka hilang. Kenapa? Karena mereka selama hanya mengharapkan penghargaan selama ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya kami mengajak Bapak Ibu semua, ayo ibu-ibu kita berubah. Kita sama-sama
Masalah bukan hanya masalah ibu saja, mungkin masalah guru bahasa Inggris tidak bahasa Inggris saja. Kita carikan solusinya. Kita mau membuat program macam-macam, tapi anak tidak mendukung sama sekali program itu, nol saja. Jadi pertama yang kita temukan sekarang adalah kesadaran diri anak ini yang kita harapkan sebenarnya. Jadi siapa yang akan melakukan itu? Tentu kita gurunya, karena mereka tidak dapatkan di orang tuanya, mereka tidak dapatkan di masyarakatnya. Makanya Bapak Ibu, mungkin pertemuan ini bukan sekali ini kita laksanakan. Kita akan sering berkolaborasi, permasalahan anak segala macam. Kita mengharapkan besok khusus, ini karena kami tidak bisa mewakili jurusan yang lain. Khusus untuk desain komunikasi visual kita akan buat apa rencana, kita laksanakan evaluasi perbaikan. Karena tidak bisa sesuatu itu hanya dinilai di akhir. Sesuatu ada proses, makanya kita buat dulu konsepnya. Konsep itu kita jabarkan, kemudian dari penjabaran itu kita laksanakan, kemudian kita evaluasi, kemudian kita adakan perbaikan. Untuk tahun selanjutnya tentu kita akan lebih baik daripada itu. Ini Bapak Ibu kayak kelasnya contoh. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kita coba tanamkan pada anak, tanamkan pada siswa. Setiap anak perlu belajar, sehingga mereka kalau itu sudah ada dalam pikiran mereka, kita tidak usah lagi capek-capek. Bahkan kami sampaikan, kita mengharapkan besok anak tertib dengan kesadarannya, bukan karena dipaksa. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, kalimat-kalimat support. Bapak Ibu, satu hal yang kami rasakan di CGP, calon guru penggerak, yang kadang-kadang kata orang menakutkan adalah kita berada pada orang-orang yang optimis, Bapak Ibu. Orang-orang yang punya semangat. Memang benar kata orang, kita akan berubah seiring dengan lingkungan kita berada. Jadi kita ingin tularkan ini. Guru-guru kita semua yang di DKP semangat semua, punya ide perubahan semua. Jadi kalau semangat, kita bekerja adalah untuk bagaimana kita itu melaksanakan sesuai dengan kepribadian, tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, takut dihukum dan segala macam. Kemudian selalu bersikap positif. Ini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, sehingga nanti tidak lagi HP yang hilang di dalam kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Ini yang kita tidak lihat di dalam kelas, Bapak Ibu. Anak tidak peduli dengan temannya. Pak, Ibu, sulit anak sakit, sulit kawan sakit, apa yang terjadi? Yang pergi cuma 5 orang, yang minta izin 1 kelas. Karena tujuan mereka hanya keluar, bukan melihat kawan yang sakit. Kemudian keyakinan kelas, ini hormat, rasa diterima, memiliki dan bekerja. Ini tabel T. Datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hanya terlambat. Jadi keyakinan kelas yang kita buat dengan kalimat-kalimat positif, sehingga kalau kalimat positif itu sering kita sampaikan pada anak, mudah-mudahan anak berubah. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, ini kita sampaikan, kita coba. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, tidak bisa cepat, tapi kita answer, sehingga anak-anak nanti datangnya tidak terlambat. Dan kalau bertemu dengan gurunya, dia dengan sopan menyapa gurunya. Pak, Bu, alangkah senangnya dunia ini kalau sudah seperti itu. Ya. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Temannya itu juga tidak ragu untuk meminjamkan. Kenapa? Karena dia yakin akan dikembalikan. Kalau sekarang kawannya tidak punya pena, kawan yang lain diam saja, walaupun ada pena dalam tasnya. Kemudian rasa diterima dan memiliki, melibatkan semua anggota kelompok. Jadi tidak ada lagi anak yang superior dalam kelas. Mereka adalah satu, bahwasanya mereka kawan-kawan butuh kawan-kawan yang lain. Kemudian bekerja, ini memberikan hasil terbaik. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima
tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Kalimat-kalimat positif saja yang kita keluarkan. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain, hanya seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Bapak Ibu, sekarang kita bicara dengan gurunya. Nanti kita akan buat bagaimana kita juga bicara dengan anak. Kemudian apalagi? Bagaimana kita itu menjembatani apa yang hilang selama ini. Ada anak yang tidak lagi peduli dengan orang tuanya. Kita bukan mencoba untuk memperbaiki dunia, ini kita sampaikan kekuasaan, tapi kita mencoba yang terbaik untuk anak. Mungkin kita, orang mengatakan ada parenting, kenapa tidak? Kalau memang itu bagus. Kita adakan pertemuan tiap bulanan dengan orang tua. Permasalahan-permasalahan anak bagaimana? Di rumah bagaimana? Sekarang orang tua pun kadang-kadang kehabisan ide bagaimana membuat anaknya itu baik. Dan Bapak Ibu, ada orang mengatakan beda pemikiran orang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat kuliah. Beda pola pikir, beda wawasannya. Kita ini umumnya orang-orang yang sudah dilatih untuk itu. Sementara orang tua ada yang tidak mengejar pendidikan sama sekali, hanya bekerja berdasarkan si orang G dulu sudah dikerojon. Apa yang nampak dirinya di luar tidak belajar. Mereka tidak belajar itu. Kalau baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak baik, bagaimana? Itulah yang membuat anak-anak itu semakin jauh. Kemudian Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa terima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Ini termasuk untuk kita Bapak Ibu. Bertahan hidup secara fisik dan psikis. Secara fisik tentu kita makan. Secara psikis apa? Bahwasanya kita itu tidak ingin dihakimi, dijudge macam-macam. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Tentu kita akan senang berada di orang yang menyayangi kita. Tapi kalau orang itu kadang-kadang melihat kita dengan sentimen saja, dengan pandangan mata yang marah, kita tentu akan menjauh. Sama dengan anak. Kalau anak sudah kita anggap jahat, maka mereka tidak akan pernah menjadi baik. Kemudian kebebasan, kita berikan kebebasan selagi tidak melanggar aturan, selagi tidak melanggar norma. Kenapa kita tidak beri kebebasan mereka berekspresi? Kemudian kesenangan dan kekuasaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, dan ini kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu, ini lagi satu. Bapak Ibu, kalau dilihat di posisi ini di mana Bapak Ibu? 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, manajer. Kira-kira di mana? Sebelum kita buka definisinya, kira-kira Ibu di mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, atau manajer? Kita lihat. Penghukum adalah penghukum dapat menggunakan hukuman fisik verbal. Guru menjalankan sistem penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan jaringan membuat siswa menjadi tidak nyaman. Bapak sangat kecewa dengan kamu, sehingga anak merasa bersalah. Kenapa? Seolah apa yang terjadi itu kesalahan anak. Kemudian berapa kali ibu memberitahukan kamu? Jadi anak merasa dijudge seperti itu. Selanjutnya, teman, ayo bantu ibu, bantulah demi ibu ya. Kalau enggak nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Bantu ibu ya, nanti ibu tidak bisa mengerjakan tugas. Nanti nilai kamu tidak selesai, bantu ibu ya.
Ayo, ingat tak mantan ibu selama ini beragama? Ada ujungnya. Nah, kemudian maka siswa akan berkecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Pikirannya mengeluh, menyalahkan saya. Mau memantau peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Aturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu sebagai pemantau, istilahnya memantau dari aturan kemudian mencerminkan dengan tindakan anak pada saat itu. Kamu terlambat, aturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan terhadap aturan yang telah kita buat? Kemudian manajer, apa yang kita yakini? Tanya benar. Kamu terlambat, apa yang kita yakini tentang keterlambatan kamu? Anak berbicara sendiri dari hatinya. Kemudian, apa yang kamu yakini? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Biarkan mereka bicara, biarkan mereka merasa, biarkan mereka itu tumbuh dari diri mereka sendiri. Kemudian, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Kemudian, manajer tidak untuk mengatur perilaku siswa, tapi membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Pertanyaannya, kita bisa atau tidak? Kalau tidak, apakah ini akan tetap jadi pertanyaan untuk 1 tahun, 2 tahun yang akan datang sampai kita pensiun? Kalau kita mau berubah, berarti kita harus berubah. Kemudian 5 posisi kontrol tadi. Kemudian ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya. Teori kontrolnya apa? Menstabilkan identitas atau bahasanya stabilize the identity. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik untuk yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini Bapak Ibu, gambarannya segitiga. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pernahkah kita bertanya pada anak atau anak bersalah? Ketika kita pertama kali yang kita sampaikan bukan menanyakan salah awak atau mangga awak salah. Pernahkah kita bertanya ketika kita menghadapi anak, kita tanyakan? Pertama, kita bangun kepercayaan dirinya bahwasanya setiap orang pernah salah, setiap orang pernah lalai. Jadi bangun dirinya sehingga dia itu muncul, sehingga ketika bertemu dengan kita, mereka tidak dalam posisi bersalah yang misalnya akan menerima hukuman. Mereka tetap bersalah, tapi mereka itu akan dengan rela, sadar, dengan inisiatif sendiri. Maka kita bangun sikap positif dari dirinya bahwasanya, nah, setiap orang pernah salah. Setiap orang pernah gagal. Setiap orang ada masalahnya sehingga membuat apa yang kamu lakukan sekarang terlambat, tidak pakai sepatu merah, hitam, kuning, jauh melawan kuota 5. Kemudian setelah itu, setelah kepercayaan dirinya terbangun, apa yang muncul? Apa yang kita lakukan? Validasi tindakan yang salah. Kita bertanya, nah, kenapa kamu lakukan itu? Kamu tentu punya alasan. Apa alasan kamu terlambat? Mungkin pertama-tama anak itu akan berdusta, memang. Tapi kita mengajak mereka untuk diskusi sehingga mereka akan jujur pada dirinya. Bapak Ibu, kita bukan guru bimbingan konseling. Manajer tidak sama dengan konseling.
Kita bukan menggali kasus anak, tapi kita menemukan kepercayaan diri anak. Jadi, apa yang kita sampaikan? Kita tanyakan sehingga mereka akhirnya jujur. Muncul dari hatinya bahwasanya bapak ini tidak marah pada saya, walaupun saya salah. Baru kemudian keyakinan kelas apa yang disepakati? Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Setelah itu kita tanya, kamu kira-kira kamu mau jadi apa? Kamu ingin mengharapkan seperti apa? Sehingga itu muncul dari dirinya sendiri. Besoknya mudah-mudahan tidak terlambat lagi. Tapi Bapak Ibu, kita memang perlu berusaha. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Rasa bersalah menguras energi. Ya. Seperti tadi, kalau kita berada pada lingkungan yang sering mengatakan kalimat-kalimat negatif, maka kita akan terbawa. Kami sampaikan Bapak Ibu, kalau mau dengar orang bicara yang tidak enak, pergilah ke terminal pasar. Itu ompek sebaso. Tak ada 1, 2, 3 sompek. Tapi memang itu kondisinya, akhirnya seolah-olah seluruh orang situ memang itu bahasanya. Tapi kalau kita berada pada lingkungan yang bagus, kita akan ikut pada lingkungan itu. Rasa bersalah berarti identitas gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Karena kejadian sudah ada, kita sudah dihukum. Ini sisi validasi tindakannya salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan ini ya. Misalnya anak terlambat karena ban motornya rusak. Anak bisa saja tidak datang ke sekolah, tapi dia masih memaksakan untuk pergi ke sekolah. Sampai di sekolah kena hukum loh. Dikejar, Pak, motor bocor Pak, enggak aja ya Pak. Jadi anak sudah berusaha, akhirnya kamu punya alasan untuk melakukan itu. Kita tanya kenapa dia melakukan. Tentu kalau awak ke hari ini serobot tidak mungkin itu alasannya terus. Terima kasih. Bapak Ibu, inti dari yang kita sampaikan sekarang, memang konsep tidak bisa kita masukkan. Apa yang kami sampaikan tadi mungkin perlu kita cermati. Seperti tadi kami mengajak Bapak Ibu, khusus untuk yang dari DKV, ayo kita berubah. Ayo kita seperti apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya anak-anak itu adalah aset. Mereka punya potensi, tergantung kita sejauh mana kita menguatkan potensi tersebut. Kita mengharapkan nanti akan ada program-program Bapak Ibu untuk guru-guru yang di DKV ini. Kita coba di jurusan nanti apa idenya kita tampung semua. Kemudian apa yang kita bisa laksanakan 1 tahun, kita laksanakan 1 tahun. Apa yang mungkin kalau ini membosankan, kita cari situasi yang lebih menyenangkan. Kemudian kita ajak anak-anak. Jadi memang kita membersamai mendidik anak-anak itu kita harapkan. Sehingga apa Bapak Ibu? Kalau keyakinan anak itu sudah tumbuh, anak sudah mampu dengan dirinya sendiri, awak tidak akan lagi mendengar si A tidak lagi masuk kelas, si B alfanya banyak, si C cabut, si D dan puncak pagar. Kita mengharapkan tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Atau si A, si B, si C selalu ramah, bertemu dengan gurunya selalu menyapa, sapa, senyum, apa sih 5 M? Sapa, senyum, salam.
Kalau 3S saja lah, banyak 5S. Dia senyum, kemudian menyapa, kemudian salim pada gurunya. Oh Bapak itu kan di TK. Kita kadang-kadang suka mengkotak-kotakkan itu untuk TK saja lah. Tidak. Salim pada guru, tanda hormat pada guru. Kau nak pas perpisahan, nak pas bicara. Salim pada guru. Apa salim saja ke guru? Cukup salam itu kan banyak. Salam dengan tangan, salim saja menangkupkan tangan. Atau senyum saja dengan gurunya. Enak kalau kita dihargai oleh anak-anak. Jadi ini awal kita bertemu Bapak Ibu, bukan pertemuan terakhir. Kita harapkan nanti kita akan susun program banyak-banyak, pasti banyak. Kalau selama ini mungkin merasa aku guru kejuruan saja yang sampai 5-6 orang, tidak, kita sama-sama. Karena Bapak Ibu yang mengajar di DKP pun adalah guru yang bertanggung jawab pada anak-anak di jurusan DKP. Jadi sadu-sadu. Jadi sebenarnya kalau sudah tidak lagi mengajar kelas yang lain, kita di workshop saja semua, di RP saja semua duduknya. Mungkin itu sesi pertama kita. Kita nanti lanjut ke sesi kedua. Silakan dinikmati dan inspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.